Assalamualaikum Bu Dewi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Teguh sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Dewi. Oh iya Bu Dewi, sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini, saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Baik Pak, hari ini saya mengajar di kelas 10 akuntansi dengan mata pelajaran IPAS. Materi yang akan disampaikan apa ya Bu? Untuk materi pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai makhluk hidup dan lingkungannya Pak. Oh iya, sebelum ke pembelajaran, ada beberapa pertanyaan pra-observasi yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, Bu? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu melalui pengamatan berbagai media, siswa mampu untuk menjelaskan konsep makhluk hidup dan lingkungannya dengan cermat. Kemudian yang kedua, melalui praktek secara langsung, nanti siswa juga akan mampu mengidentifikasi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi Bu Dewi nanti akan melakukan praktik secara langsung dalam pembelajaran. Iya Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Dewi dalam pembelajaran ini, kira-kira apa Bu? Untuk area pengembangan yang akan dicapai nanti dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian juga mendorong peran aktif siswa dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE. Bagus sekali Bu Dewi. Kira-kira strategi apa yang dipersiapkan untuk mewujudkan hal tersebut? Untuk strategi yang dipersiapkan yaitu nanti menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk. Kemudian juga memberikan kegiatan yang menumbuhkan kompetensi KSE dan keaktifan siswa. Jadi nanti saya mengajak siswa untuk berkelompok di luar kelas Pak maksudnya. Kemudian nanti bisa di kebun ataupun halaman ataupun lingkungan sekolah. Pasti menyenangkan ya Bu, ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Jadi tidak sabar untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Dewi. Apa Bu Dewi sudah siap saat ini? Siap Pak, kebetulan hari ini saya masuk dan mengajar. Mari kita langsung baca ke kelas 10 akuntansi. Baik Bu Dewi, mari kita ke kelas 10 akuntansi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu, salah satu yang doa ya. Yuk siap, doa mulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sambil mempersiapkan buku dan alat tulisnya, saya absen terlebih dahulu ya. Kelas 10 akuntansi. Anita? Anita Yani? Fitri Ayu? Berarti hari ini yang tidak masuk Dira, Nabila, sama Anggun. Semuanya sakit. Semoga segera diberi kesehatan. Kalian yang lainnya juga tetap jaga kesehatan ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, materinya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum saya mulai, saya mau memberikan sedikit pemanasan dulu.
pemanasan ya tidak, tapi tidak tak perlu olahraga. Kita ice breathing dulu ya. Ice breathingnya apa? Kita permainan dulu biar kalian semangat. Nanti kalau sudah semangat baru langsung masuk ke materi. Kiranya Merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam, ungu, merah, hijau, hitam, merah, biru. Oke, sudah siap? Wis panas? Sudah panas? Sudah. Kalau sudah panas berarti sudah siap untuk masuk ke materi ini. Materi ini tadi apa? Untuk dari lingkungannya. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Yo, lingkungan coklat. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan dan makhluk hidup? Lingkungan apa, makhluk hidup apa? Adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi makhluk hidup dan lingkungan itu terdapat suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian untuk berdasarkan prosesnya, ekosistem itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dua mulai. Alami dan buatan. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Punya gambaran apa yang membedakan kira-kira ekosistem alami dan buatan? Alami ini berarti ya yang sudah terbentuk dari alam. Kalau buatan berarti melalui proses manusia membuat suatu ekosistem itu. Contohnya kayak akuarium, kemudian kolam ikan, itu kan melalui proses manusia. Tapi kalau yang ekosistem alam, contohnya laut, sungai, danau, itu kan wis terbentuk dari alam. Bisa disimak sebentar. Materinya sama, kita bentuk video. Yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen lingkungan di luar individu disebut dengan ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Ilmu yang pelajari tentang lingkungan serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut dengan ekologi. Pernahkah Anda mengamati seekor burung dan sebuah batu? Manakah yang termasuk makhluk hidup? Tentu saja Anda dapat menjawabnya dengan mudah karena Anda tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bernapas, 2. Bergerak, 3. memerlukan nutrisi, 4. berkembang, 5. berkembang biak, 6. mengeluarkan zat sisa, 7. dapat beradaptasi, dan 8. peka terhadap rangsangan. Serta makhluk hidup. Ya, kita amati bersama di sini. Ada benda mati, ya, kemudian ada makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut. Materi yang saya sampaikan tadi versi video. Kemudian di LKS, di buku paket itu juga ada materi yang sama. Kalian kira-kira pengennya atau senangnya belajar dari video atau dari buku paket atau dari PDF atau dari artikel, kalian pilih sendiri. Nanti mau menjadikan bahan belajar kalian lewat atau dari mana, dari buku paket, dari
video tadi, dari PowerPoint tadi, dari artikel atau PDF, tergantung kalian sendiri. Saya bagi kelompok dulu ya. Saya bagi kelompok, sudah saya bagi kelompoknya. Jadi per kelompok saya berikan lembar kerja. Prosesnya nanti seperti apa, dan apa saja yang harus kalian amati. Saya bacakan dulu untuk kelompok pertama. Ada Pratiwi, Fani, Risha, Devita, Sofia. Langsung buat kelompok ini sendiri ya. Ya buat cari tempat dulu. Jangan keluar dulu di sini dulu, di kelas dulu. Kumpul jadi satu dulu di kelompok satu. Yuk, Pratiwi, Fani, Risha, Devita, sama Sofia. Mana? Pratiwi? Yuk, cari tempat dulu. Pratiwi, Fani. Kelompok dua ada Vina, Cantika, Anita, Michelle, sama Rosita. Sini ada lembar kerja, ada prosedur kerjanya nanti seperti apa. Dipelajari terlebih dahulu sebelum kita keluar kelas. Ditulis nama kelompoknya. Ininya staples, bisa staples. Yang staples, bisa staples dulu. Staples dulu, dipelajari dulu nama kelompoknya ditulis. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya di staples. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke lapangan. Bentar, waktunya 15 menit cukup ya? 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita di halaman, kita kembali ke kelas dulu. Kita kembali ke kelas, silakan diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah, kita presentasikan hasil per kelompok. Pasti nanti hasilnya kan beda-beda karena kan kita bagi menjadi 5 kelompok, ada 5 bagian tempat, 5 tempat yang berbeda. Oke, siap, silakan ganti alas kaki dulu boleh, atau mau pakai sepatu pakai sandal boleh. Jangan lupa hasilnya di bawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil pengamatan ekosistem yang kami lakukan di ladang Jawa. Nama anggota dari kelompok 4 ada Aska Mesya, Ilmi Nur Aida, Komeda Sadia, Naswa Aurelia, dan Julia yang termasuk komponen abiotik yaitu sinar matahari, tanah, batu, udara, dan air. Kesimpulannya, jadi di ekosistem ladang tersebut dapat kita temui banyak komponen biotik dan abiotik. Contohnya seperti di atas, ekosistem tersebut terbilang cukup baik dan bagus. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan pengamatan kami. Hasil pengamatan interaksi makhluk hidup, makhluk belerang, makhluk juga belerang, tipe interaksi berkembang biak atau hubungan netral, interaksi positif, mengambil popularitas interaksi negatif. Popularitas belerang semakin banyak akibatnya merusak sektor persawahan. Satu, ulat pisau, kedua pohon pisau. Tipe interaksi parasitisme, interaksi positif, ulat mendapatkan banyak makanan dan tempat tinggal untuk metamorfosis. Interaksi negatif yang bisa mengalami kerusakan. Makhluk individualis nomor 1, makhluk individual nomor 2. Tipe interaksi kompetisi, interaksi positif semua saling bekerja sama mencari makanan. Interaksi negatif saling berebut makanan. Kesimpulan, dalam hasil pengamatan interaksi makhluk hidup pasti saling berinteraksi satu sama lain dan ada yang diuntungkan atau dirugikan agar siklus dalam rantai makanan dapat berjalan dengan seimbang. Oke, tadi ada apa tadi? Ulat sama pohon pisang. Jenis-jenisnya apa tadi? Yang satu ulatnya diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan dan menjadi pohon bisa dijadikan tempat tinggal untuk bisa bermetamorfosis. Kemudian pohon pisangnya dirugikan karena daunnya rusak dimakan oleh si ulat tadi. Terus tadi juga ada predasi antara kompetisi ya. Kompetisi antara semut yang satu dengan semut yang lainnya. Mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan yang sama. Terus ada lagi belalang dengan belalang lain. Mereka juga saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Jadi rumput. Terus ada lagi. Berarti terdapat simbiosis sama simbiosis, kompetisi sama predasi tidak ada. Ada yang dimangsa dan ada yang dimangsa. Ada yang memangsa dan ada yang dimangsa. Itu ada tidak? Tidak. Berarti hanya kompetisi sama simbiosis. Jadi ditanyakan teman-teman? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hasil pengamatan teman-teman kalian sudah selesai dipresentasikan. Jadi setiap kelompok pasti hasilnya berbeda. Karena apa? Karena lokasi yang
kita survei atau kita amati juga beda. Meskipun ekosistemnya sama di ladang, di kebun, tapi pasti yang dijumpai berbeda-beda. Oke, gitu ya. Terus untuk tugasnya di rumah, tadi kan Anda sudah mendokumentasikan toh? Sudah mendokumentasikan pada saat di lapangan tadi? Sudah didokumentasikan. Nah, dari hasil apa tadi? Analisis kamu di lembar kerja, bisa kalian buat laporan dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk Word atau artikel, bisa dalam bentuk poster, bebas. Ya, punya gambaran? Nanti untuk tugasnya dikumpulkan bebas. Jadi boleh bebas dalam bentuk apapun, video, poster, PowerPoint ataupun Word, bebas berdasarkan fakta yang hasil analisis yang sudah kalian amati tadi. Jadi disimpan jangan sampai hilang. Kemudian untuk penutup saya ulangi sekali lagi, komponen makhluk hidup dibedakan menjadi dua apa saja? Biotik dan abiotik. Biotik itu berarti apa? Komponen yang hidup. Kalau abiotik yang mati atau tidak hidup. Interaksi makhluk hidup tadi ada berapa? Interaksinya kompetisi, predasi sama simbiosis. Dan simbiosis juga dibagi menjadi berapa? 3. Ada simbiosis, mutualisme, parasitisme. Tadi ya kita pelajari hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum saya akhiri, saya menanyakan dulu pada saat kita keluar atau pengamatan di lapangan tadi, adakah hal-hal atau kendala pada saat kalian melakukan pengamatan? Ada kendala tidak? Aman? Aman. Kemudian apa namanya? Pada saat teman kamu tadi selesai membuat laporan atau mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas, banyak atau ada beberapa dari kelompok yang lain, teman-teman yang lain belum memperhatikan. Jadi untuk kedepannya, pada saat kita belajar, alangkah lebih baiknya kita fokus konsentrasi dulu. Teman kita yang mempresentasikan hasil pengamatan di depan, kita yang mendengarkan di belakang, konsentrasi dulu, didengarkan, diperhatikan. Dan juga sebaliknya, nanti kalau kalian maju ke depan untuk presentasi, kalian juga pasti akan diperhatikan. Kemudian pada saat pembelajaran bisa lebih konsentrasi lagi, bisa lebih fokus lagi, HP-nya dimasukkan, fokus dulu, belajar dulu, gitu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya semoga bisa lebih konsentrasi lagi, bisa lebih fokus lagi untuk belajarnya.
Oke, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa tetap atuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya silakan mas-mas kita berdoa dulu. Hidup siap, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Oh ya Bu Dewi, hari ini saya akan melakukan percakapan sederhana berkaitan dengan kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin di kelas Bu Dewi sudah saya observasi. Dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang diharapkan dari Dari percakapan kita hari ini nanti saya mengharapkan kita bisa sharing Pak atas pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin atau tempo hari, apa ada kekurangannya apa, kemudian bagaimana nanti perbaikannya untuk saya pembelajaran depannya. Baik. Namun terlebih dahulu saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kegiatan mengajar kemarin? Alhamdulillah senang sekali Pak, karena kemarin saya bisa menerapkan pembelajaran menggunakan berbagai media yang saya juga bisa mengajak anak untuk belajar di luar kelas. Alhamdulillah kemarin itu saya melihat Bu Dewi dalam mengajar itu semangatnya sangat luar biasa sekali. Iya Bu, dalam kegiatan pra observasi kemarin Bu Dewi menyebutkan ada area pengembangan yang hendak Ibu Dewi capai. Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu praktikkan, area pengembangan tersebut kira-kira tercapai tidak? Untuk pembelajaran diferensiasi yang kemarin kita lakukan, alhamdulillah bisa tercapai sesuai dengan alur yang tertera pada PRBP, tetapi untuk peran aktif siswa itu masih kurang maksimal Pak. Jadi siswa masih terlalu banyak yang pasif. Oke, masih ada siswa yang pasif. Bu Dewi melihat kurang aktif atau pasifnya anak tersebut, kira-kira kenapa Bu? Ya saya rasakan kemarin itu pada saat kelompok ya Pak, pada saat berkelompok di luar kelas, mereka itu masih ada beberapa anak yang hanya melihat atau pasif, jadi mengandalkan teman yang lain, jadi kurang berpartisipasi dan hanya mengandalkan teman yang lain itu tadi hanya katakanlah hanya melihat, tidak mau ikut berpartisipasi dalam tugas kelompok ini. Ya itu. Kalau masuk ke persentase kira-kira berapa persen? Ada 30% mungkin yang kurang aktif. Jadi yang kurang aktif sekitar ya 30%, jadi lebih banyak yang tidak aktif. Dari beberapa anak yang kurang aktif tersebut, kira-kira Bu Dewi sendiri punya rencana tidak untuk kedepannya di kegiatan pembelajaran, bagaimana agar anak tersebut itu bisa lebih aktif? Ada Pak, saya ada rencana nanti kalau ada di pertemuan berikutnya mungkin untuk pembentukan kelompok itu akan saya bagi ketua, saya menunjuk salah satu dari kelompok itu menjadi ketua, sehingga dari ketua itu mereka dia bisa meminta untuk teman kelompok temannya dalam satu kelompok itu untuk tetap berperan aktif, sehingga mereka bisa bertanya maupun memberikan tanggapan tentang
kelompok atau kegiatan yang sedang mereka lakukan. Bagus sekali karena dari Dewi tadi ada yang dituju sebagai ketua kelompok untuk diskusi, kemudian membagi tugas-tugas dengan kelompoknya itu yang sangat bagus sekali. Kira-kira Dewi akan menerapkan rencana tersebut kapan? Insya Allah di pertemuan berikutnya Pak, nanti di pertemuan berikutnya ada materi yang tepat juga untuk dikelompokkan. Luar biasa Dewi. Melihat ada kekurangan, ternyata langsung punya rencana dan inisiatif untuk segera dilakukan. Semoga nanti apa yang menjadi rencana Dewi di pertemuan berikutnya bisa diterapkan dan hasilnya bisa maksimal sesuai yang diharapkan dengan Dewi. Baik Bu Dewi, kemudian saya lanjutkan dengan membacakan hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan kemarin. Mohon maaf sebelumnya Bu Dewi, bukan maksud saya untuk menggurui, hanya saja ini sebagai bentuk cerminan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan. Ya, baik Bu Dewi, kemarin dari kegiatan pembelajaran kelas di kelas 10 akuntansi ya kemarin dengan mata pelajaran IPAS di area pengembangan budaya kemarin ada yang pertama penerapan pembelajaran berorganisasi. Menurut pengamatan saya itu sudah berjalan dengan baik, di mana budaya juga menyajikan yang pertama ada organisasi konten, di mana menyajikan materi ada yang berupa PowerPoint, kemudian juga ditampilkan video di sana, kemudian juga menyediakan teks juga bagi para siswa sehingga siswa juga bisa tentunya bisa memilih mana materi atau bahan belajar mereka yang ingin digunakan. Kemudian di bagian di verifikasi proses ini juga sangat menarik karena video kemarin mengajak siswa untuk berkelompok tapi di luar kelas, kemudian juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih lokasinya, kemudian menentukan kebebasan dalam menentukan langkah dalam pengamatan. Kemudian di bagian diferensiasi produk, Bu Dewi di akhir juga memberikan tugas kepada kelompok untuk membuat laporan, bisa berupa poster, bisa berupa slide ataupun video. Itu juga sangat bagus sekali, ada diferensiasi juga sudah bermanfaat. Kemudian untuk penerapan pembelajaran KSP-nya juga sudah nampak Dewi dari kesadaran sosial untuk akan teman yang sakit, kemudian ada keterampilan berrelasi, juga akan nampak dalam kegiatan mereka berkelompok dan pengamatan di luar kelas, kemudian di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga sudah nampak. Untuk keaktifan siswa kemarin di kegiatan pembelajaran sendiri juga sudah mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hanya saja seperti yang dirasakan Dewi ya, ada beberapa anak dan kemudian ini berbagi pengalaman juga sepertinya kemarin dalam pembelajaran itu secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa-apa dari PPP, tapi ada sebagian awal yang terlupa juga mungkin Dewi karena tapi semangatnya Dewi dalam mengajar itu tujuan pembelajarannya kemarin sepertinya terlewat itu ya, tujuan pembelajarannya terlewat. Sebenarnya hanya satu poin. Iya betul, belum poin ya menjadi pembelajaran bagi saya juga bagi Dewi. Kemudian berbagi pengalaman tentang anak yang berkelompokan, ada yang bermain HP dan sebagainya. Itu kalau saya di pembelajaran itu di awal membuat kesepakatan belajar. Artinya sebelum kita belajar kita bersama siswa membuat sebuah kesepakatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, termasuk menggunakan HP, termasuk harus menghargai pendapat orang lain atau temannya, termasuk
Salah satunya misalkan yang satu berbicara berarti yang satu mendengarkan seperti itu. Jadi dalam berkelompok tidak istilahnya tidak gaduh dan tidak main satu seperti ini. Kemudian berbagi pengalaman juga yang kedua itu tentang kegiatan refleksi diri. Pada kegiatan refleksi biasanya saya juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan perasaannya, bagaimana pembelajaran dari ini, apa yang Anda sukai dari pembelajaran dari ini, kemudian apa yang mungkin kurang Anda sukai, kemudian materinya yang paling mudah untuk dipahami bagian mana, yang sulit bagian mana seperti itu. Jadi ada komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Kebetulan saya dulu juga pernah mengajar materi IPA dan pernah mengajar waktu itu dan nilainya tentang mengajar istilahnya interaksi. Kalau saya dulu saya coba kaitkan dengan istilahnya dengan kehidupan sehari-hari dari peserta. Interaksi itu tidak hanya sekedar hewan berdua atau hewan, tetapi manusia pun juga punya interaksi. Jadi nanti di bagian interaksi itu kita bisa mengajar siswa atau murid untuk istilahnya kita menjaga hubungan dengan manusia itu yang bagaimana, interaksi dengan manusia itu yang bagaimana. Selain interaksi dengan manusia, tentunya kita juga punya interaksi dengan sang pencipta. Berarti kita juga mengingatkan bahwasanya kita juga komunikasi dengan sang pencipta ini bagaimana, dan mengingatkan kembali agar mereka senantiasa beribadah, mendapatkan keimanan dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dikaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi anak itu juga. Itu mungkin hasil pengamatan observasi saya di kelas itu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan hasil pengamatan saya di sini. Terima kasih Pak untuk sesuai sekali. Justru saya terima kasih sudah diberikan masukan untuk kedepannya lebih baik lagi. Sebenarnya dengan kata itu ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa saya lakukan lagi di kelas kemarin, di materi yang kemarin. Terima kasih. Berkaitan dengan rencana pengembangan studi setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin saya observasi dari hasil percakapan itu tadi, kemudian gambaran dari kegiatan pembelajaran, kira-kira ada aktivitas pengembangan apa yang ingin Bu Dewi lakukan? Untuk aktivitas pengembangan, peningkatan keaktifan siswa dalam berkelompok itu baik dalam diskusi maupun mengerjakan tugas ataupun presentasi yang kemarin sudah saya sampaikan. Baik. Tujuan dari aktivitas pengembangan tersebut apa betul? Diharapkan tujuannya nanti siswa bisa mampu aktif berkolaborasi dengan teman sekelompoknya dan tentunya juga mereka saling aktif sehingga dalam mengikuti pembelajaran tujuan-tujuan bisa tercapai dengan baik. Aktif berkolaborasi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Ukuran keberhasilan untuk bisa dikatakan siswa tersebut aktif kira-kira apa mungkin? Ukurannya ya dalam kegiatan pembelajaran siswa itu aktif, kelihatan aktif dalam berdiskusi, kemudian mereka saling bertanya, memberikan pertanyaan dan kemudian saling memberikan jawaban ataupun tanggapan seperti itu. Kemudian hal pendukung apa yang mungkin bisa digunakan untuk mendukung tercapainya aktivitas pengembangan ini? Yang perlu dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran ini ya memberikan atau menyajikan model pembelajaran yang bisa mendorong keaktifan siswa dalam berkelompok. Iya dong, kira-kira kalau dilaksanakan Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya bisa langsung di
melaksanakan. Luar biasa. Ada lagi kira-kira aktivitas perkembangan yang lain selain peningkatan keaktifan siswa? Mungkin dalam proses tadi sampai Pak Teguh ada saat proses refleksi, Oh iya. proses refleksi di akhir pembelajaran itu bisa saya perbaiki. Kalau tujuan dari perbaikan refleksi sendiri kira-kira begini. Untuk proses refleksi pastinya bisa terjadi dari dua arah antara guru dan siswa untuk memperbaiki kekurangan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Untuk ukuran keberhasilan dari kegiatan refleksi sendiri, refleksi itu dikatakan berhasil bila mana? Pelaksanaan dalam pembelajaran itu berjalan lebih baik, kemudian perilaku siswa juga lebih positif. Untuk pendukungnya bisa melakukan perbaikan dalam proses refleksi sendiri. Tentunya untuk menambah wawasan dan pemahaman tentunya tentang proses refleksi. Kapan tuh? Pembelajaran berikutnya langsung bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Semoga dari ada lagi Bu, itu aktivitas pengembangan. Sementara cukup. Semoga dari beberapa aktivitas pengembangan yang belum disebutkan tadi ada dua, peningkatan aktivitas siswa dalam kelompok, kemudian ada perbaikan refleksi, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun kira-kira komitmennya bagaimana Bu? Komitmen sendiri agar aktivitas pengembangan ini bisa dicapai dengan Saya berkomitmen semoga untuk selalu bisa memperbaiki proses pembelajaran yang saya berikan Pak. Kemudian apabila di pertemuan kedepannya itu masih ada yang belum maksimal, itu maka saya meminta atau saya berjanji dengan diri saya sendiri untuk bisa ditingkatkan lebih baik lagi setiap pertemuan. Iya. Luar biasa sekali semangatnya Bu Dewi, ternyata itu sebagai seorang pendidik yang senantiasa memperbaiki kompetensinya dalam mengajar. Saya akan juga perbaikinya Bu Dewi. Tapi di setelah pertemuan berikutnya mungkin nanti kita bisa berbincang kembali tentang pembelajaran Bu Dewi yang dan saya harapkan nanti siswa dari Bu Dewi juga sudah menjadi siswa yang aktif dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran Bu Dewi juga meningkat dengan hasil dapat memberikan kebermanfaatan bagi siswa. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dewi? Nah, mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali Bu Dewi. Terima kasih kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.